Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Yesus menyambut orang berdosa dan makan bersama mereka. Yesus bersedia duduk dan makan bersama kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus dan penebus kita mengabaikan ketidaklayakan kita untuk berbicara dengan dirinya. Ini menarik perhatian kita. Kita tahu kesalahan kita, namun kita tidak merasa dihakimi. Jadi kita mendekat dan mendengarkan Yesus. Dalam begitu banyak tindakan sesat kita telah mencari keuntungan pribadi yang tidak pantas kita dapatkan. Kita menerima bantuan, bahkan meminta bantuan dari orang-orang di sekitar kita, sementara secara munafik kita tidak menghormati kebutuhan mereka atau kebaikan bersama. Seringkali tidak ada perbedaan antara gaya hidup kita dan gaya hidup pemungut cukai atau pendosa. Namun tetap saja Yesus bersedia untuk merendahkan diri dan berbagi makanan di meja kita, terlepas dari kritik dan teguran yang Yesus terima karena diri kita. Kita dapat terhubung dengan Yesus karena Yesus telah merendahkan dirinya untuk mengangkat diri kita. Bergembiralah bersamaku karena aku telah menemukan dombaku yang hilang. Saudara dan saudari terkasih, bagi Yesus, setiap jiwa manusia memiliki nilai. Setiap jiwa manusia telah diciptakan melaluinya menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada dosa yang kekal selama masa belas kasihan ini berlangsung yang dapat lepas dari jangkauan kasih penebus yang tak terbatas. Yesus telah mencurahkan darahnya dan melewati kematian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah mati dalam dosa-dosa mereka. Yesus menghidupkan mereka kembali. Yang harus kita lakukan hanyalah mendengar suara gembalanya yang memanggil kita dan menemukan kita di mana kita berada. Kita hanya perlu membiarkan diri kita ditemukan. Biarkanlah Yesus menuntun kita. Biarkanlah Yesus menghilangkan kegelapan dan ketakutan kita dengan kehangatan cintanya,
dan biarkanlah Yesus mengembalikan diri kita ke dalam kawanannya. Saudara dan saudari terkasih, di dalam Yesus ada persekutuan. Tidak ada orang Kristen yang dibiarkan berdiri sendiri. Rahmat Tuhan dalam jiwa terpancar kepada orang lain. Ini adalah salah satu buah terindah yang dihasilkan oleh penebusan Yesus. Jiwa dipersatukan dengan tubuh mistiknya. Persekutuan antara anggota tubuh Yesus menghasilkan sukacita, dan kita dimaksudkan untuk mewartakannya. Sama seperti orang lain bersuka cita setiap kali cahaya kasih karunia Allah bersinar dalam jiwa kita melalui perbuatan baik, demikian juga kita harus mengangkat pujian kepada Tuhan setiap kali kita menemukan kebaikannya dalam diri orang lain. Yesus sendiri memanggil murid-muridnya setelah kebangkitannya. Pergilah dan beritahukanlah pada saudara-saudaraku. Saudara dan saudari terkasih, semoga hari ini kita secara sadar memilih untuk menjalankan kebajikan yang akan membantu kita untuk menghentikan salah satu kebiasaan berdosa kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.